Beban kerja guru bimbingan konseling atau guru TIK adalah membimbing paling sedikit 5 rombongan belajar per tahun. Ya, jadi sudah tidak lagi beban mengajar guru BK itu sejumlah 150 siswa, melainkan dirubah menjadi 5 rombel. Ini akan menguntungkan kepada guru bimbingan konseling. Kalau dia 5 rombel berarti tidak menghitung siswa. Walaupun dia kurang 150 orang yang dibina, cukuplah dengan peserta didik yang ada di 5 rombel tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihim ajmain. Berjumpa lagi di channel Abidillah Akmal. Saya berharap rekan-rekan pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, kali ini saya akan mengajak rekan-rekan untuk membahas ya pembagian tugas guru BK dan guru TIK ya. Masih ada sekolah yang masih ragu menerapkan bagian tugas guru BK, mau menggunakan 150 peserta didik atau menggunakan 5 rombongan belajar. Itulah sebabnya saya inisiatif untuk membuatkan video ini, dan nanti di akhir video saya akan menampilkan penjelasan dari Mas Andin. Beliau ini adalah salah seorang tim teknis di Dirjen GTK ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Beliau menjelaskan bagaimana cara pembagian tugas guru BK di sekolah, baik itu sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Untuk menjawab keraguan rekan-rekan di sekolah ya dalam pembagian tugas guru BK dan guru TK, mari kita lihat aturan yang menyebutkan 150 siswa dan 5 rombel. Pertama kita ke PP 74 ya tahun 2008 ya tentang guru ya. Bagaimana ada turunannya, yaitu Permendiknas nomor 30 tahun 2000 tentang perubahan atas Permendiknas nomor 29 tahun 2009 ya. Dan ada juga Permendiknas nomor 111 tahun 2014. Kita khusus membahas pembagian tugas guru BK ya dan guru TK. Di sini beban kerja guru BK ya pada PP 74 yang sudah ada turunannya Permen nomor 30 tahun 2011 disebutkan bahwa beban kerja guru BK adalah mengampu paling sedikit 150 peserta didik per tahun ya pada satu atau lebih satuan pendidikan. Jadi di sini guru BK bisa membimbing 150 di beberapa satuan pendidikan, di beberapa sekolah ya. Dengan ketentuan di sekolah induk tidak boleh kurang dari 40 orang ya. Karena 40 orang itu ekuivalensi dengan 6 jam tatap muka. Selanjutnya, Bapak dan Ibu dianjurkan untuk mencari siswa bimbingan di sekolah lain. Bisa 2 sekolah atau beberapa sekolah. Yang penting bisa mencukupi 150 siswa sehingga tunjangan profesi Bapak Ibu bisa divalidasi ya dan bisa dibayarkan. Bisa satu sekolah mengambil 40 lagi, kemudian satu sekolah lagi mengambil 40 dan yang satu sekolah tinggal 30 orang sehingga tercapailah 150 peserta didik. Kemudian yang kedua adalah diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan adalah paling sedikit membimbing 40 peserta didik. Apabila seorang guru BP diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, maka guru tersebut harus membimbing 40 peserta didik. Kemudian yang lainnya akan dipenuhi dengan kegiatan manajerial yang 18 jam. Berarti hanya 6 jam yang diharuskan untuk membimbing, kemudian yang 8 jam akan dipenuhi dengan kegiatan manajerial. Selanjutnya, apabila guru BK ya diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan adalah membimbing 80 peserta didik. Apabila guru BK diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, maka beliau harus membimbing 80 peserta didik. Itu harus di sekolah induk ya, tidak bisa di sekolah lain kalau diberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah.
Seperti itu penjelasan di PP 74 tahun 2008 yang sudah ada turunannya ya, Permendikbud 30 tahun 2011, dan ada juga Permendikbud nomor 111 tahun 2014 ya. Ya, seiring waktu ya, ada beberapa pasal yang sudah dianggap tidak relevan ya dengan keadaan untuk mengakomodir perkembangan tata kelola guru, sehingga pasal-pasal tersebut dirubah. Ya, sebagian besar penugasan guru bimbingan dan konseling itu dirubah ya, sehingga bunyinya berbeda dengan bunyi sebelumnya. Perubahan tersebut adalah di Permendikbud nomor 15 tahun 2018, turunan dari PP 19 tahun 2017 ya, tentang perubahan atas PP 74 tahun 2008 tentang guru. Beban kerja guru bimbingan konseling atau guru TIK ya, yang pertama adalah membimbing paling sedikit 5 rombongan belajar per tahun ya, jadi sudah tidak lagi beban mengajar guru BK itu sejumlah 150 siswa, melainkan dirubah menjadi 5 rombongan. Ini akan menguntungkan kepada guru bimbingan konseling. Kalau dia 5 rombel berarti tidak menghitung siswa. Walaupun dia kurang 150 orang yang dibina, cukuplah dengan peserta didik yang ada di 5 rombel tersebut. Selanjutnya, diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan, kemudian ketua program keahlian satuan pendidikan, kepala perpustakaan satuan pendidikan, kepala laboratorium, bengkel atau unit produksi, teaching factory satuan pendidikan ya. Pembimbingan itu terhadap 3 rombongan belajar per tahun. Jadi apabila ada guru bimbingan konseling diberikan tugas sebagai wakil kepala sekolah, kemudian sebagai kepala program keahlian, terus sebagai kepala perpustakaan, dan sebagai kepala laboratorium, maka beban pembimbingannya hanya 3 rombongan belajar per tahun. Dan ini harus di sekolah induk ya, tidak boleh dilaksanakan di sekolah bukan induk. Ya, selanjutnya adalah pelaksanaan 2 atau lebih tugas tambahan lain dapat diekwivalensikan ya, dengan pelaksanaan pembimbingan terhadap 1 rombongan belajar per tahun. Jadi Bapak Ibu guru BK dan guru TK bisa diberikan tugas tambahan lain ya, seperti wali kelas, kemudian ada ekskul ya, termasuk pembina pramuka, 2 atau lebih tugas tambahan lain, maka itu akan diekwivalensikan dengan membimbing 1 rombongan belajar dengan ketentuan di sekolah tersebut tidak berlebihan guru ya, tidak diperhitungkan sebagai kelebihan guru. Tapi kalau dia diperhitungkan sebagai kelebihan guru, tugas tambahan lain tidak bisa diberikan kepada guru yang bersangkutan. Selanjutnya adalah mendapat tugas tambahan lain, wajib membimbing 4 rombongan belajar per tahun pada satuan administrasi pangkalnya. Apabila Bapak dan Ibu mendapatkan tugas tambahan lain, berarti Bapak Ibu harus membina 4 rombongan belajar di administrasi pangkal. Jadi tidak bisa diambil di sekolah lain. Selanjutnya, pemenuhan pelaksanaan pembimbingan paling sedikit terhadap 5 rombongan belajar per tahun dalam pelaksanaan dikecualikan dalam hal jumlah rombongan belajar dalam satuan pendidikan kurang dari 5 rombongan belajar. Jadi pemenuhan 5 rombel itu ada perkecualian. Ya, apabila ada sekolah yang memiliki rombongan belajar kurang dari 5 rombel, maka terpenuhilah kewajiban guru untuk membimbing siswanya. Jadi bukan di 5 rombel. Misalnya ada 3 rombel, cukup dengan 3 rombel. Misalnya ada 4 rombel, cukup dengan 4 rombel. Jadi bisa saja tidak mengambil tambahan di sekolah lain. Misalkan di tempat Bapak Ibu hanya 1 orang ya, guru bimbingan konseling, maka terpenuhilah ya beban pembimbingan 5 rombel itu dengan rombongan belajar yang ada di sekolah Bapak Ibu. Misalnya 3, misalnya 4. Dan itu disarankan untuk dipenuhi dengan tugas tambahan lain atau tugas tambahan utama. Seperti itu. Selanjutnya, ketentuan beban kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah mulai dilaksanakan pada tahun ajaran 2018 dan 2019. Jadi pada bulan Juli tahun 2018, peraturan ini sudah mulai diberlakukan. Ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan ya penjelasan dari Mas Andin. Beliau ini adalah salah seorang tim teknis ya
pada Dirjen GTK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada kegiatan Zoom meeting dengan beberapa operator jangan yang berada di provinsi, kabupaten, kota. Video ini saya kutip dari channelnya Gewakipo ya, miliknya Bapak Nazarudin. Ini adalah rekan sejawat Mas Andin di bagian perencanaan ya, Dirjen GTK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, monggo silakan. Sudah. Ada satu sekolah, guru BK-nya 4, rombelnya 16. Mereka membagi untuk 2 guru BK, dan 2 guru BK ditambah wakil. Kemudian yang satu kan berarti tinggal 3 kelas. Itu yang satu bisa keluar nggak? Nah, ini saya coba tanya ya. Kan ada rombel ada 16. Guru BK-nya ada 4. Ya. Nah, kita hitung kebutuhan gurunya ya. Jadi kebutuhan gurunya adalah 16 dibagi berapa? 5, ya kan? Bagi 5 berapa? 3,2. Berarti kebutuhannya berapa? 3. Nah, gurunya ada berapa? 4. Berarti kelebihan atau kekurangan? Kelebihan guru. Dalam kondisi kelebihan guru, ya, maka guru BK harus harus membina 5 rombel seperti guru mapel kan 24 jam. Nah, 5 rombel tidak harus semua di sekolah induk, ya, boleh di induknya 4 ya, induknya 4, 1 di sekolah lain gitu. Nah, karena kalau diambil semua 5 kan nggak cukup, gitu kan? Nah, jadi bisa aja ini misalnya guru 1 dia 4, satunya di luar. Kenapa? Karena ada yang ngambil itu kan tadi, tugas tambahan nggak tadi? Nah, ada, makanya saya tulisnya tuh. Nggak ada? Ada yang mengambil tugas tambahan nggak ada? Ada. Oh ada? Kalau ada mah nggak perlu. Kalau ada berarti kan ditambah nih. Ini kan? Jadi kebutuhannya bisa 4 kan? Ya kan? Nah, ini kan ditambah 12 jam. Ini kan sama dengan 3,2 ditambah setengah. Dia 3,7 kan? Nah, 3,7 itu sama dengan 4. Ya, 3,7 jadi 4. Nah, kalau 4 berarti nggak perlu ngajar di tempat lain pun bisa balik gitu. Ya, dengan cara yang satunya. Ya kan tadi ada 16. Ya kan? 16 berarti yang mendapat tugas tambahan dikasih 3. Ya kan? 3, 4. Yang satu bisa full. Nah, jadi yang ini harus menambahkan wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah yang satu full 5 rombel, yang ini boleh mengambil TTLE karena dia tidak kelebihan guru. Ini boleh TTLE atau di sekolah lain atau rombel gitu Mas. Ya, 2 ini boleh iya, atau ya ini atau di sekolah lain satu rombel ini boleh begini. Baik, teman-teman sekalian, itulah penjelasan dari Mas Andin ya mengenai pembagian tugas guru BK di sekolah ya. Semoga teman-teman bisa memahami ya bagaimana cara pembagian tugas guru BK dan guru TK di sekolah ya. Tadi sudah diumpamakan ya, apabila ada sekolah yang mempunyai 16 rombel, kemudian ada guru BK atau guru TK sejumlah 4 orang, maka pembagian tugasnya seperti yang dijelaskan tadi. Ada masing-masing mendapatkan 4 rombel, tapi tidak boleh mendapat tugas tambahan karena diperhitungkan lebih. Kalau dia 16 kemudian 4
ya hasil pembagiannya adalah 3,2 kalau nggak salah ya. Ya, kemudian apabila salah satu diberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, maka bisa terpenuhilah beban kerja guru-guru BK dan guru TK di sekolah tersebut dengan memberikan diberikan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, kemudian 1 orang dipenuhi 5 rombongan belajar, kemudian ada 2 orang diberikan 4 mengambil TTL, 4 juga mengambil TTL atau mengajar di sekolah lain. Nah, seperti itulah penjelasan pada saat ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke rekan-rekan Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.